Atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil jami'in anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kita melanjutkan pokok bahasan kita pada kitab malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita tak jemu-jemunya selalu memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemauan hingga kita masih dapat hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dalam kita mempelajari ilmu tauhid ini selalu diberi petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita untuk memahami dan mengerti tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kitab yang kita bahas pada malam hari ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat hingga kita yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kajian kita kembali kepada yaitu ma'rifatullah. Jadi mengenal tentang Allah. Jadi dalam hal ini sudah banyak di minggu-minggu belakang kita bahas tentang mengenal Allah, itu ma'rifatullah. Jadi sesungguhnya kalau kita pahami siapa sebenarnya Allah. Kalau kita memahaminya, uji kita Allah itu Tuhan. Lah menungat pokoknya orang ahli syariat Allah itu Tuhan. Padahal Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Bukan Tuhannya. Nah, jadi kita nak mengenali kepada Allah Ta'ala ini. Ngapa kita nak mengenal kepada Allah? Supaya meningkatkan tentang kesadaran diri kita. Inilah jalan mengenal Allah ini, jalan nak menghilangkan keakuan diri kita. Jadi kalau kita hilang keakuan kita, nah disinilah dikatakan adanya Allah. Lalu di mana kedudukannya? Jangan kita istilahnya pacak nyebut baik nama Allah, tapi kita tidak tahu kan yang sesungguhnya sebenarnya. Inilah guna kita belajar makrifat ini. Dalam pembahasan yang sudahnya, bahwa jalan untuk kita mengenal kepada Allah ini, jalan yang paling lurus, jalan yang paling dekat, itu kita mengenal diri. Dalam minggu belakanglah kita bahas tentang mengenal diri. Itu awal kajian kita nak mengenal kepada Allah Ta'ala. Jadi mengenal diri zahir, mengenal diri batin, hingga sebenar-benar diri. Nah, kalau kita tahu, mengenal sebenar-benar diri, nah itulah kita baru tahu, itulah yang namanya Allah. Jadi dalam pemahaman kita, bahwa Allah itu maha gaib. Jadi artinya kalau kita membahas tentang Allah itu maha gaib, itu awalnya
awal kejadiannya, awal sesuatu adanya, Allah itu memang gaib. Tapi setelah adanya alam ini, setelah adanya dunia ini, alam Allah Ta'ala itu nyata sudah. Nyata, sangat nyata. Apalagi sudah adanya diri kita. Nah kalau Allah itu gaib terus, ya mak mana kita nak kenalnya, mak mana kita nak memahaminya. Nah dalam kita kajian mengenal Allah ini, ma'rifatullah ini, itu nak kita pahami dengan akal, dengan pikiran kita. Karena kadang-kadang banyak salah dalam pemahamannya. Kalau kita nyata. Maka Allah itu sifatnya yang pertama itu wujud. Arti wujud itulah nyata, ada. Makanya itu ada zat wajibal wujud, ada zat mungkinal wujud. Kalau pada Allah itu zat wajib adanya, zat wajibal wujud. Kalau mungkinal wujud ini kenyataannya, tidak berpisah kenyataan yang menyatu kok. Ini dalam pandangan hakikat, dalam pandangan batin, masuk kepada ilmu spiritual. Kita selama ini kalau kita ibadat, cuma kita gawian yang nyata. Batinnya udah kati, ibadat spiritualnya udah kati. Cuma kita tu nyata baik, nyata di gawian, nyata di bacaan. Tapi tujuannya, tujuannya itu mana? Jadi dalam kita proses mengenal kepada Allah Ta'ala ini, memang nak selalu kita pikir kok. Kalau tidak kita pikir kok, kita salah pemahaman. Salah. Atau karena Allah sudah nyata. Telah kulihat Allah sebaik-baik rupa. Jadi kalau melihat Allah sebaik-baik rupa itu, ya baiklah ada nama Tuhan. Nah, kita jenguk. Cuma dalam pandangan hakikat, kita sudah melihat Tuhan, kita sudah istilah terjenguk dengan Tuhan. Ini tak baca nak di lisan kok, nak dikata kok. Kapan dikata kok kaget Tuhan itu berupa. Mustahil Allah Ta'ala berupa. Allah Ta'ala itu tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbentuk. Allah itu nyata dengan kenyataannya. Allah. Maka dalam kajian ini kita bahas tentang diri dulu 2 minggu belakang kan? Tentang diri zuhir, tentang diri batin. Apa itu guna diri zuhir, apa itu guna diri batin. Zuhir dan batin. Baik dari asal kejadiannya, apa asal kejadian diri zuhir, apa asal kejadian diri batin. Itu katakan mengenal diri. Jadi mengenal diri zuhir, mengenal diri batin. Rata-rata hingga mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri itulah yang nyatanya Allah. Itu yang kenyataan Tuhan. Jadi kalau kita lah hilang wujud keakuan kita, lah hilang rasa adanya diri kita, nah itulah dikatakan Allah itulah nyata rupanya. Kalau kita lah hilang wujud akuan kita, jadi apa yang ada di badan kita, apa kelakuan kita, itulah kelakuan Allah. Tapi nak ngilang kelakuan. Makanya kalau uanglah sudah makrifat kepada Allah, istilahnya sudah mabuk kepada Allah Ta'ala ini, dalam makrifat kepada Allah Ta'ala,
Seolah-olah untuk apa lagi dia nak ibadat? Untuk apa lagi dia nak nyembah? Kan yang bernama menyembah, ibadat segala macam itu masih ada akuan kita. Masih merasa kita ni hamba. Di dalam solat baik. Kalau kita masih merasa ada wujud diri kita di dalam solat itu, ada merasa nyata kita yang begawi, makanya kita tak merasa kita tu yang nyembah. Minta upah gitu. Tapi kalau itulah gawian Allah, lah perbuatan Tuhan, dia lagi itu harus nyata Allah. Ini dalam kajian makrifat. Ya kalau nyatonya tetap syariat. Nyatonya. Jadi artinya ini untuk masing-masing diri kita pahami. Bukan untuk nak cerita-cerita yang lain. Karena kajian ini kalau ulama makrifat nian ini, makrifat kepada Allah Ta'ala-Nya ini, hilang wujud akunya ini, menyatakan Allah itu adalah dirinya. Ini kan dibantah yang pakai. Maka kita galak istilah dikata orang pakai itu kajian ini atau kajian sesat. Ngaku Tuhan, bukan ngaku Tuhan. Nak nyata kau tu betul wujudnya Tuhan. Lam tu ngaku, itu berarti masih ada wujud kita. Kita tak pacak ngaku wujud kita. Nah, cara nak menghilangkan keakuan inilah yang kita ni agak berat memahami. Tak banyak tentang pemahaman. Kalau ceritanya memang banyak sudah, tapi untuk pemahamannya itu yang tak baca. Karena apa? Karena ciri kita masih ada wujud akuan diri kita itu, kita ni masih merasa-rasa. Masih merasa kita baru pacak ibadat, masih merasa kita pacak ngaji, merasa kita telah mengenal Tuhan. Dan yang ekstrimnya lagi kita ni kalau kita merasa tu, kalau ngomong kita masih sakit hati. Nah itu. Kalau kita dihina wong, dimarahi wong, masih rasa nak marah kita. Itu masih ada wujud diri kita. Kalau itu kita lah memang makrifat yang tak hati lagi. Dimarahi wong, anggap baik hiburan bagi dia. Dia omong ke wong, masa bodoh ajulah. Tak hati nyangkut di hati. Nah, terus ni wujud keakuan ini timbulnya ego kita ni. Nah, kita nak menghilangkan inilah kita yang kurang tak mudah, paham ya? Nah, ada kata lain jalan cara kita nak memahami tentang Tuhan itu. Yang pertama itu pada diri kita. Maka kita ni disuruh melihat dan menilik diri kita. Kan kita merasa kita yang berbuat selama ini kan. Narik nafas tu kita itu kan. Begawi tu kita, berkata tu kita, ngomong tu kita. Mula mendak uji ku deh. Laku kata ku niat itu bukan. Nah, inilah. Jadi kalau di dalam memahami ini, di dalam memahami ilmu makrifat mengenal Allah Ta'ala ini, jadi kita pikiran kita nak jernih niat, akal kita memang nak jalan niat. Ini kita. Makanya tak banyak orang belajar ilmu ini. Marifatnya. Istilahnya ini karena ngapo kan? Oleh karena kita lah biasa ngaji dalam masyarakat tubuh dengar, seolah-olah biasa. Bahwa inilah kajian para anbiya, inilah kajian para wali-wali.
Kajian para wali-wali itulah, para anbiya-anbiya, para nabi-nabi ya. Yang kita bahas ini kan ilmu nabi. Ilmu nabi. Ilmu nabi itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Makanya di hadapan Allah Ta'ala ilmu kita ini kita lah hebat lah bagus baru sebiji pasir. Atau gitu. Berarti banyak lagi. Muka baru temu yang sebiji pasir ini kadang-kadang tu bola nak ngaku. Nak ngaku kita. Nah disinilah banyak jadi sesat orang tu ngaji tauhid. Mengaku dirinya Tuhan. Di dalam surahnya memang cak yonian itu. Makanya kita nak dengan akal, dengan pikiran. Kalau surahnya cak maitidlah seperti ngata kok. Kalau ngelak marifat ini tidak perlu ibadat lagi. Nah, pengertian kata itu lah mendak dengan akal kan rusak. Rusak tu. Pada hakikat tu tak perlu ibadat lagi. Nyata syariat tu berbegawi itu rasa bukan kita bergawi. Jangan rasa kita bergawi. Yang bergerak kodratnya, yang berkata kalamnya, sifatnya, mana punya kita? Kita rasai dengan diri kita. Kalau dia usuluddin ambil dari sifat baik, sifat ma'ani baik, itu kan sifat ma'ani yang ada di kita. Titipan Tuhan. Tempat nyato Tuhan. Tempat Tuhan nak nyato. Makanya kalau dengar kita, itulah bernama-nama, nama sifat. Bergerak, melihat, mendengar, kata, berjalan, berfikir misalnya. Apa itu kepunyaan kita? Jadi kalau kita lah tahu tentang ini, mak mana kita nak ngaku lagi? Nak ngaku kita ni gagah, nak ngaku kita ni pacak. Hilang diri kita. Yang adanya Allah. Kalau Allah lah sembahyang, kalau Allah lah berzikir, misalnya dalam kenyataan. Nak ngarep ke surga mana lagi tu? Yang dia yang bergawi. Jadi Allah tu nyata, sangat nyata. Nah yang wu'ib ni pada hakikatnya kita ini dikatakan wu'ib tu dak kati kita ni. Itu terbalik, Allah yang wu'ib, kita ada. Nah mesti kalau kita lah mempelajari ilmu makrifat ini kita balik. Allah nyata, kita ni wu'ib dak kati. Maka kalau Allah telah nyata kepada kita, hilang wujud diri kita, maka apapun yang kita katakan kalau jo ahli syariat berdoa kita tu langsung kabul, dikabul oleh Allah. Apa kata kita tu nyata, apa yang kita kehendaki ada, karena bukan wujud diri kita lagi. Allah Maha Kaya, Allah Maha berbuat. Nah ini istilahnya dalam pemahaman kita makrifat ini. Maksudnya jangan salah kan? Jangan salah kaji begitu kita cerita tentang makrifat ini, kita tak ibadat lagi, tak takut neraka, tak takut surga semalam, tak ngarep ke surga lagi misalnya. Salah kita memahami. Laju kita tidak bergawi, laju kita tidak berbuat. Jadi telik dulu diri kita. Ini cara kita nak memahami tentang Allah Ta'ala itu nyata kepada kita. Mazaharifin sa'iin ka zuhuri fil insan.
tidak nyatu kepada sesuatu seperti nyatu kepada manusia. Segala manusia tak pandang bulu. Bukan manusia kita baik. Lamun mandang dengan kita baik, Allah ternyata kita baik, kita ngaku Allah, Allah laju berwujud. Allah laju berbentuk cak sianu. Padahal Allah Ta'ala itu tidak berbentuk, tidak berupa, dan tidak berwujud. Tapi dia lama wujud. Hanya. Kalau kita lah memahaminya, nah, tentang makrifat ini, maka segala ibadah kita ini baik, segala perbuatan kita ini bagus. Artinya diterima oleh Allah Ta'ala. La yasihu sholatan illa bil ma'rifat. Tidak sah seluruh amal ibadah kamu sebelum mengenal Allah. Kalau merasa kita semayang, tidak diterima Tuhan. Kalau kita merasa berbuat, tidak diterima Tuhan, gawe kita. Ini dalam pandangan hakikat. Kalau dipandai digawin syariat, ya banyak. Makanya orang syariat itu hitungan pahala. Besar kecil, banyak dikit pahala itu. Nah, kalau kita lah masuk ke ranah hakikat ini, itu budak lagi hitung pahala itu. Tu budak takut dengan dosa tubuh ni, pengetahuannya ini tidak ngaruh ke pahala. Artinya tidak ngaruh ke surga, tidak takut ke neraka. Nah, kalau dikesah ke seolah-olah kacang basing itu. Karena kalau kita nak kembali kepada surga, menilai pakai tu surga itu sama bahasa kita, makhluk. Tak kata kita nak kembali kepada makhluk. Neraka takut dengan neraka, makhluk neraka. Hanya kita ni nak kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada surga. Surga tu sama baik kita, makhluk juga dia tu. Dijadikan Allah Ta'ala. Nah, ini dalam istilahnya pemahaman kita setelah kita makrifat kepada Allah. Makanya pahami kajian tentang diri. Diri zuhir, diri batin. Ada apa diri zuhir kita? Apa kita mak bentuk ini? Ngapa kita mak ada jantung, ada empedu, ada ulu hati, misalnya ada paru-paru. Nah, itu kan paham itu. Minggu belakang tadi 2 minggu kita kupas yang itu kan. Jadi untuk tempat nyata-nyata ke sifat Tuhan ini pada diri kita. Nah, nyata sifat Tuhan itu ada pada batang tubuh kita ini, guna batang tubuh kita ini, guna jasad kita ini, itu tuh namanya wadah, tempat Tuhan. Bukan Tuhan itu tempat nak menyatu ke sifat dia. Nak menyatu ke dia. Memang agak rumit kalau kita lagi baru-baru nak memahaminya. Akal kita kalau belum jalan tentang ini. Kalau kita tak galak berpikir memahami Tuhan ini kan. Bukan tak pacak kita salah dalam memahaminya. Ujung-ujung apa salah memahaminya dan tak lagi berjari, tak lagi nak semayang, tak lagi nak ngapul kan. Karena kan kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh disembah. Kurang dia Tuhan nak disembah. Tinggal berpikirlah kita. Maka di sinilah kita tuh asal daripada Allah, tak kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang itu. Bukanlah mati lagi, nak innalillah. Kembali kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekelumit tentang mukadimah pada kajian kita malam ini tentang makrifat kepada Allah Ta'ala ini ya.
Jadi apapun kajian tentang makrifat, kajian apa, itu mesti balik ke diri. Balik ke diri kita. Karena dalam ada salah satu ayat atau hadis atau nas ulama, man talabala bi ghairi nafsi faqad kafar. Barang siapa mencari Allah keluar daripada dirinya, kafir. Jadi ungkaplah rasio diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini? Baiklah, sebelum kita lanjut ke baca kitab, seperti biasa, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah, guru-guru kita baik zuhir maupun batin hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah na khususan arwahi almarhumah abaina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdatina wali masyayihina wali ihwalina wali muallimina wali ustazina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ketahui apabila datang ruh Allah Ta'ala kepada kita, maka hiduplah kita dengan hayat Allah yang hayyun la yamut. Jadi dengan kita ini yang ada tuh, kalau datang ruh Allah, ini seolah-olah dalam kajian ini pertama menjadikan Nabi Adam. Ya. Telah dibuat jasadnya Nabi Adam itu, kalau lu kati erunya lu baca ngapo-ngapo, lu bergerak. Nah, setelah didatangkan ruh oleh Allah Ta'ala, itu barulah bergerak Nabi Adam. Itu dulu. Surah ini surah dahulu. Namun kejadiannya dengan kita, kalau proses asal kejadian diri kita, tidak mah itu seolah-olah kita dijadi ke jasad dulu. Kita dijadi ke jasad dulu, baru ditiupkan ruh. Itu barengan. Antara ruh dan jasad itu barengan. Di dalam rahim ibu. Setelah silai masuk ke rahim ibu, itu lado. Lagi cikal bakalnya itu lado. Maka perkembangan ruh waktu itu ngiring ke bentuk jasad. Banyak yang ngato kok setelah umur 3 bulan di dalam kandungan baru ditiupkan ruh. Jadi sebenarnya dia daripada baru janin itu lado, kanlah hidup, lado hayat. Cuma nak ngenoko cerita, berarti cerita ini kalau jasad ini tidak kati ruh, tidak bergerak. Tidak bergerak. Nah setelah itu masuknya ruh, inilah namanya hayat. Hayat ini kenyataan hayyun la yamut, ruh tadi ini. Sebagian kecil ruh tadi.
Jadi istilah itu kalau kita kembali kepada cara pemahaman diri jasad kita ini, kalau nama hidup itu jasad, tapi hidup jasad itu dihidupkan. Siapa yang menghidupkannya? Ayat Allah. Kenapa mak dikatakan jasad hidup? Karena yang menghidupkan jasad itu jantung. Nah, seolah-olah yang menghidupkan jantung itu hayat. Di dalam ayat itu, itulah kenyataan hayun yang lama, itulah kenyataannya Allah. Maka di dalam ada nas ulama itu kan banaitu fi jaufin ibnu Adam sadron wa fi sadron hopi wa fil hopi sapapi wa fil hapapi ya. Jadi di dalam dada manusia itu ada jantung. Di dalam jantung itu ada lubang-lubang. Di dalam lubang-lubang itu ada darah. Di dalam darah itu mulai dari ngalus-ngalus kan, di jantung kan. Di dalam darah itu ada was-was, ada rasa takut-takut. Masuk lagi, halus lagi. Dalam rasa takut-takut, dalam was-was itu ada resio. Di dalam resio itu ada lagi resio dalam resio. Nah, itulah aku Tuhan. Nah, jadi seolah kalau kita pahami, seolah-olah Allah Ta'ala itu bersemayam di jantung. Tapi bukannya bersemayam. Jantung ini tempat menghidupkan jasad melalui hayat. Jadi dengan hakikat hayat ini hayun layam, itulah kenyataan Tuhan. Oh, berarti ada Tuhan dengan diri kita. Berarti Tuhan bukan di pucuk langit. Berarti bukan Tuhan itu di atas. Nah, kita paham di situ. Makanya kita tadi mengenal diri zuhir dulu. Kita baca nempat-nempatnya tadi, banyak makom-makomnya. Makanya kita ini kalau kita nak meninggalkan yang bermasalah dari jasad. Kena serangan jantung, kena serangan angin duduk, taruh bernapas. Dari jasad. Nah, setelah masuknya ruh ke dalam diri kita, ke dalam jasad kita ini, barulah kita ini pacak Bromo. Jadi tugas jantung tadi, tugasnya itu cuma menghidupkan. Karena di dalam jasad kita ini ada darah, jadi jantung itu untuk, kalau jantung hidup, dia memompa darah, maka nyebar darah ke seluruh tubuh kita nih. Maka setiap mendilewati darah, maka bergeraklah, hiduplah galau. Makalah hiduplah jasad. Baru kita pacak mendengar, baru telinga kita bisa mendengar asma Allah. Maka berkatalah lidah kita
dengan kalam Allah. Jadi melihat mata kita dengan basar Allah, mendengarlah telinga kita dengan sama Allah, berkatalah lidah kita dengan kalam Tuhan. Itulah dikatakan sifat ma'ani. Maka kiaskanlah segala ihwal diri kita tegak duduk siang dan malam, tiada nisbah bagi hamba sekali-kali, melainkan Allah. Jadi gawi kita ni Allah. Makan, minum, tidur dan jaga berjalan ke mana-mana itu bukan gawi kita, nisbah kita. Itu tu Allah. Tapi tak pacak di lisan tu Allah berjalan, Allah cak kita. Ini perlu pemahaman tu, karena ini hakikat. Tak pacak di lisan ko, tak pacak di syariat ko. Inilah pandangan batin namanya. Nah kita ni galak salah, galak keceplosan, gak percaya lah, tahu-tahu dikit cerita mak itu nyepos lah itu. Bukan aku yang bergawi, Tuhan. Nah. Apa menteri tak nak payah kamu bergawi, jangan kerso kau bergawi, jangan payah. Mana? Nah itu tak boleh kan dikata kamu itu. Cukuplah kita paham pada diri kita. Cara syariat, kita syariat. Nah itulah kalau kurang pemahaman tu. Kalau orang tahu, tak berani dia berkata macam itu. Main-main ke ayat Tuhan itu nama. Nah tersebut caklah jadi cerita kan. Caklah jadi, apalagi yang baru-baru tahu, baru-baru belajar ngaji tentang makrifat ini. Kalau mendak payah, jangan bersuka, bergawi. Tuhan tu bergawi. Kau dia bergawi. Jangan payah. Ya tak pacak dia yang tengah tu. Akan sebenarnya bukan cerita dia itu. Bukan gesam. Awak paham tapi tak ngerti. Jadi segala hal ihwal diri kita ini, kalau kita hilang wujud akuan diri kita, makanya tak katik lagi. Itulah yang nyatu Tuhan. Maka firman Allah Ta'ala, wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Artinya apabila keluar batu dari tangan engkau melempar ya Muhammad, bukan kau. Allah melempar, tapi tidak pacak dikata tu Allah melempar dalam pandang pengetahuan hakikat ini. Ya. Artinya nak menghilang kita dalam pandangan kita, bukan aku yang berbuat. Ini Tuhan. Buktinya tadi ada apa? Ada ruh Allah kan? Ada hayun yang tadi diajukan. Artinya kita dengan Tuhan itu tidak berpisah. Maka dikatakan Tuhan itu maha dekat. Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku di Tuhan, katakan aku dekat. Nah, temunya lu merasa Tuhan itu dekat. Lu merasa Allah itu ada dengan diri kita, maka kita ini sekendaknya berbuat.
Tidak sadar gitu kan. Tapi kalau kita menyadari apa-apa itu nyata daripada Allah galo, ya untuk apa kita nak sakit hati? Tubuh dia omongin wong, apa nak sakit hati? Apa tubuh sakit hati dia omongin wong, sakit hati dengan siapa itu? Berarti tubuh sakit hati dengan Tuhan. Berarti kita bermusuh dengan Tuhan. Kira-kira dalam kita bermusuh dengan Tuhan menang tak tu? Tak menang kita bermusuh dengan Tuhan. Nah, jadi segala perbuatan kita, tingkah laku kita itu bukan kita. Maka di sini dikatakan bukan engkau yang melempar Muhammad, hanya aku gitu Tuhan. Adapun yang mendapat sempurna hakikat tauhid dan makrifat itu dengan jalan melihat diri dan mengenal diri hingga sampai kepada sebenar-benar diri. Karena kita bahas mengenal diri. Dalil dan nas ulama firman Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi coba lihat di dalam diri kamu itu terdapat beberapa sifat kesempurnaan Tuhan kamu. Nah, sadar tak dari kita ini, di dalam diri kita ini ada sifat-sifat Tuhan. Tidak mungkin sifat dengan zat itu bercerai. Banyak lagi ngerti firman di Al-Quran itu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku serta kamu di mana ada kamu, di sana ada aku. Bahwa sesungguhnya aku lebih melihat daripada kamu. Kan inilah banyak kan kita bahas kan. Teman, karena berulang-ulang beberapa kali kita nama ke kitab. Kitab ini terus setiap tahun kita baca. Tapi ada tak pernah memahami tak kita? Lah memahami tak tentang makrifat ini? Dia sesungguhnya makrifat Allah. Kalau ada tak perubahan pada diri kita? Yang makrifatnya. Dan keterangan hadis Nabi, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal sebenar-benar dirinya, telah sempurna mengenal Tuhannya yang sangat nyata. Jadi terbalik, masih nak balik-balik mengenal diri. Makanya bahasan kita 2 minggu belakang tadi itu dasar kita belajar makrifat, dasar kita nak mengenal Tuhan. Jadi jangan keluar daripada diri. Dan berkata ulama ahlul haq, malam ya'lam illa haqqur rabbi wa quruhi wa kujasadi fa innahu dzalika hayatul kalhewa. Barang siapa tidak mengenal sebenar-benar Tuhan, sebenar-benar ruh, sebenar-benar jasad, maka hidupnya seperti hewan. Jadi 3 yang kenal, sebenar-benar Tuhan, sebenar-benar ruh, sebenar-benar jasad. Artinya ada tidak sebenarnya, ada Tuhan tidak sebenarnya, ada jasad tidak sebenarnya. Nah, ini nak mengenal sebenarnya, sebenar-benar Tuhan mana?
Nanti kata sebenarnya Tuhan inilah kita belajar makrifat ini. Karena kalau Tuhan tidak sebenarnya, tubuh saya bahwa saya barang siapa cinta pada sesuatu, maka dia bertuhan pada sesuatu. Tuhan tidak sebenarnya. Ruh. Seolah-olah kalau kita itu kan ruhnya ada banyak. Ada ruh benar, ada tidak ruh tidak sebenar. Ruh itu sikok, cuma perjalanannya. Dikatakan misalnya ruh jasad itu bukan ruh sebenarnya. Bukan ruh sebenarnya. Kalau ruh jasad. Yang sebenarnya itu rohani. Termasuk juga jasad. Kalau jasad ini bukan yang sebenarnya. Yang sebenar-benar jasad itu balik ke rohani kan. Makanya Nabi itu berbadan rohani. Jasadnya rohani. Itu benar-benar jasad. Maka kapan dia berjasad rohani, artinya harus hidupi dia. Atau nah kita tak kenal yang tiga ini, maka jadi kata hidupnya seperti hewan. Kamu bayang hewan pasti. Maka dilihat dan dikenal diri kita yaitu ada dua perkara. Pertama diri zuhir, kedua diri batin. Sudah kita bahas tadi. Diri yang zuhir itu nyata, didapat oleh hawas yang 5. Ini dikenal kelakuannya, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau tidak ibadat kepada Allah, maka yaitu seteru Allah. Ini diri zuhir, diri nyata. Jadi yang istilahnya itu ngabdi, nak ibadat, nak nyembah Tuhan segala macam itu diri zuhir. Kapan tak semayang berdosa, itu hukum ke diri zuhir. Tapi diri zuhir tidak berbuat, tak pacak ngapa-ngapa, tak kata diri batin. Lalu pertanyaan diri mana dikatakan diri zuhir berbuat? Jadi masih ke ruh pula, tapi ruh itu nyata ke jasad, ruh itu nyata ke zuhir. Berarti kalau kita beribadat, sembahyang, puasa, berbuat apa yang baik, minta balasan dengan Tuhan, minta pahala dengan Tuhan, namanya itu masih perbuatan ruh jasmani. Kalau rohani berbuat, tidak lagi. Yang penting dia bergali, harap-harap tidak. Karena pandang dia yang berbuat bukan diri. Kalau ruh jasad ini, dia itu merasa berbuat. Maka kalau aku tidak semayang berdosa, kalau aku tidak menjalankan perintah Tuhan berdosa, ya. Nah kita lah naik pada rohani, kajian. Kapanlah badan rohani, tidak katik lagi dia tu, walaupun dia semayang dia tidak ngerti pahala. Walaupun dia semayang dia tu tidak takut neraka. Walaupun dia semayang tidak nak ngerti tegur dia. Itu kalau diri jasadnya rohani. Nanti jadi kalau diri zuhir tadi selalu mengharap-harap itu dia. Ruh jasmani tadi selalu mengharap-harap itu. Kedua diri yang batin yaitu tersembunyi
dan tidak dapat oleh hawas yang lima. Itulah hati namanya kalau di asma kawan. Dan perjalanan hati ada dua, ada hati nabati, ada bangsa jasmani dinamakan sanubari. Yang istilah tadi, yang harus pahala tadi kan. Perangainya perangai nafsu, nafsani, mengeluarkan segala sifat kejahatan seperti sifat mazmumah yang dicela hukum syara. Dan kedua hati nurani, bangsa rohani. Bangsa rohani dia dinamakan latifati rohani. Inilah sebenar-benar diri kita. Ini nak tahu sebenar-benar diri kita. Inilah sebenar-benar diri kita. Itulah hayat zat wajibat wujud yang hakiki mutlak. Jadi sebenar-benar diri itu hati nur, di nurani. Dia berjasad latif patil robani. Nyata ya. Itulah dikatakan sebenar-benar diri kita. Hadis Nabi muhakikun hakikatul qalbi bahwa zatullah. Hakikat artinya hakikat hati bahwa sesungguhnya zat Allah Ta'ala. Jadi dia ini ngalus. Makanya tadi pelajar ini kan tak baca, nak tunggu dengar baik. Nah harus dipikir kok cara pemahaman kajian ini. Karena kalau perjalanan hati tadi ada dua, hati nurani dengan hati sanubari. Perjalanannya hati tidak sikok sama dengan ruh tadi. Ada ruh jasmani, ada ruh hati. Nah itulah yang kita pahami dalam kita ini. Duduk di mana kita? Apa duduk di rohani? Apa duduk di ruh jasmani? Kalau kita selalu berbuat tak upah gawi tak pahala, itu dia ruh jasmani. Mazharutin sa'in kazuhuri fil insan, tidak nyata kepada sesuatu seperti nyata kepada manusia. Karena ini untuk pemahamannya. Bahwa Allah Ta'ala itu bukan manusia nyata, Allah itu ada di tiap-tiap sesuatu. Wallahu bikulli shay'in muhit. Ya Allah Ta'ala, aku melengkapi tiap-tiap sesuatu. Jadi tidak katik di bumi Allah ini tidak dilengkapi oleh Allah. Tapi dia bukan sesuatu. Jadi pandangan kita itu melihat sesuatu itu, dibalik sesuatu itulah Allah. Bukan Allah. Bukan diwujud sesuatu. Bukan dinyata sesuatu. Kalau kita memandang Allah Ta'ala pada wujud sesuatu, Allah berbentuk, Allah berupa, maka kafir juga itu. Jadi dikit yang selanya pemaham kita ini, pemaham ini. Kapan tergelincir dikit, tu paham kafir. Ini hati-hati memahami marifat ini, marifat Allah Ta'ala. Karena selanya dikitnya. Mengatakan Allah Ta'ala itu nyata, sangat nyata, kapan dikatakan tidak jadi. Terbuka Tuhan.
Maka baca kita telah paham itu baru kita memahami la maujudun illallah. Tak kata sesuatu yang ada. Tak kata yang ada di bumi. Yang ada itu Allah. Laisa kamilihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang setara. Dia berdiri sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tuhan. Mana ada yang menyertainya mustahil. Kita menyertai, ada kita, ada Tuhan, mustahil. Tapi kita bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba. Jadilah banyak pemahaman. Tuhan dengan hamba satu dua. Cuma beda nama. Nama-nama inilah kita galak keliru. Tentang cara pemahaman tentang mengenal kepada Allah Ta'ala ini. Jadi segala sesuatunya kita cara memahami, cara mengenal kepada Allah Ta'ala ini jangan keluar daripada diri. Pahamilah diri kita. Maka rajin-rajinlah kita memahami dan menilik diri kita ni. Rajinlah kaji diri kita dewe. Kalau nak tahu dengan Tuhan, kajilah diri kita dewe. Pikir kau diri kita dewe. Aku ngapo mak baca ni, aku ngapo mak ini. Harus dipikir di situ. Kalau kita tidak berpikir tentang diri kita dewe, tentang diri kita sendiri, tak bakalan kita nak tahu dengan Tuhan. Bacanya bud ewai. Mana Tuhan? Jadi kalau kita lah memahami tentang diri, kita pikir ke diri kita ni ada apa, ngapo, gitu, ini ngapo, mak pacak, ngapo tu buat, ada beromu juraki mak pacak tahu. Lah benda kita nyata ke dia ni, mak mana? Siapa sebenarnya? Jadi tak kata yang mana. Artinya itulah, jadi kuncinya kita daripada mengenal Allah Ta'ala ini, nak kembali kepada mengenal diri. Supaya kita tahu, karena Allah Ta'ala sudah mawujud kepada alam. Kepada alam atau isi-isinya. Lama nak dibayang-bayang, betul bentuk Tuhan tu tak baca. Semakin dipikir kau tentang Tuhan, semakin jauh. Lama nak kita memahami diri kita ni lah. Nak kita fikir kau misalnya mana Tuhan dia bentuk mana dia, semakin jauh daripada lain kita merenung pada diri kita dewe, memahami di dalam diri kita dewe. Dan ini adalah nyata. Seperti cerita Allah tu nyata dengan Muhammad, Muhammad nyata dengan Adam. Baru ngerti kita cara-cara kita ibadat. Setelah tahu tentang kajian, tentang makrifat kepada Allah Ta'ala ini. Makanya kalau kita lah paham tentang kajian tadi, ini jangan dikeluar kok. Jangan disyariat kok. Maksud. Lama dia bergesah syariat, bergesah baik syariat. Jangan nak ngatur kok Allah nyadap, Allah begawi, Allah nyemen, misalnya. Tapi adab dengan Tuhan. Cukup bayar rasa ini. Ketahui baik. Cara pemahaman ini. Dan terbuka tak bisa ya wawasan kita, pikiran kita. Atau mata hati kita, cara kita nak memandang Tuhan itu. Lah jelas tak dulu. Jangan bayang lo bentuknya, jangan bayang ke wajahnya, tak berbentuk tak wajah dia. Tuhan. Pacak juga main. Lama tu nak tengok bentuk ini ya, nak tengok wajah ini ya, sampai mati aja tak terjengok Tuhan. Mana nak tengok?
Kalau tidak kita melalui jalan ini telah pacak paham. Nah ini baik Bapak Ibu tentang pemahaman kita tentang mengenal daripada Allah Ta'ala ini. Kalau masih ada yang ragu-ragu, yang kurang paham, ini kita muzakaraku. Jangan salah tempat bertanya. Kalau salah tempat bertanya, lagi pahamnya lain. Ya, ada yang ragu-ragu, ada yang kurang pas, kurang paham, itu tanya dengan ahli atau tanya dengan sumbernya. Baca. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.